Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Melasandra MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen, Koperasi, dan UKM akan mempresentasikan hasil studi kasus kami tentang organisasi PMII. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sebagai moderator dan presentator pertama, ada Cindy Aulia Rizky sebagai presentator kedua, ada Yuhyi Nufus sebagai presentator ketiga, dan ada Rustam Effendi sebagai presentator keempat. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM akan mempresentasikan hasil studi kasus kami tentang organisasi PMII. Baiklah, langsung saja kita simak. Dengan seksama, penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII lahir dari rahim Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau biasa yang kita sebut dengan IPNU. PMII berdiri pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriah atau 17 April 1960 Masehi. Ide dasar berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII bermula dari adanya hasrat kuat para mahasiswa Nahdilin untuk membentuk suatu wadah ataupun organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. PMII dan Aswaja secara historis tidak bisa dilepaskan dari peran organisasi masyarakat yang bernama Nahdlatul Ulama. PMII memiliki tujuan untuk membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua. Kepada Cindy Aulia Rizky, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu sejarah PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII adalah organisasi kemahasiswaan independen dan profit yang didirikan pada 17 April 1960 di Surabaya. Identitas PMII secara umum terletak pada 3 ruang gerak, yaitu intelektual, keagamaan, dan kebangsaan. Identitas tersebut menjadi kekuatan moral dan spiritual untuk memaknai kehidupan berbangsa yang sasarannya adalah untuk menegakkan asas keadilan sosial, mengimplementasikan kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan negara kesatuan Republik Indonesia adalah bentuk final. PMII adalah organisasi yang bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independen, dan profesional. Sebagai organisasi Islam, PMII meyakini bahwa kehadirannya adalah untuk mewujudkan peran kedaulatan. Sebagai organisasi Islam, PMII meyakini bahwa kehadirannya adalah untuk mewujudkan peran Khalifatullah fil Ardi, meneruskan risalah kenabian dan menjadi rahmat bagi semua manusia. Sebagai organisasi yang berasaskan Pancasila, mempunyai komitmen kebangsaan yang utuh dan proporsional, yang diaktualisasikan melalui partisipasi dalam pembangunan watak bangsa yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Integrasi dari paham keagamaan dan kebangsaan tersebut mengharuskan PMII berdialektika aktif dan
dengan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan nyata dari dialektika itu adalah komitmen organisasi terhadap persoalan-persoalan mendasar masyarakat dan kemanusiaan yang sering kali merupakan akibat negatif yang mengiringi proses pembangunan. Secara kategoris, persoalan-persoalan itu dapat dipilah ke dalam beberapa hal, yaitu persoalan keberagaman dan kebudayaan, pemerataan ekonomi dan perwujudan keadilan sosial, demokrasi, pemberdayaan masyarakat sipil atau civil society, dan penegakan hak asasi manusia dan kepedulian terhadap lingkungan. Realitas dalam gambaran ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan wajah PMII dan orientasi pengembangan yang dilakukan. Gerakan perubahan dimengerti dalam bangunan kesejatian kesadaran atas realitas yang penuh kepercayaan, kekuatan budaya, tradisi, dan ritualnya. Pilihan gerakan dan keberpihakan serta dalam bentuknya yang sangat praktis pada pola-pola gerakan yang dikembangkan. Evolusi makna PMII mulai dari penumbuhan wacana independensi sebagai kekuatan dan untuk menjaga eksistensinya dan intervensi dan hegemoni kekuatan mainstream di luar, termasuk yang dikembangkan dan diideologikan oleh negara. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya berdirinya PMII Komisariat Universitas Primagraha dan struktur organisasi PMII tingkat nasional. Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Komisariat Universitas Primagraha berdiri pada tanggal 20 Februari 2020. Ketika kampus Universitas Primagraha berdiri, selang beberapa bulan pada saat itu juga terbentuk organisasi PMII Komisariat Universitas Primagraha. Jumlah anggota organisasi PMII Komisariat Primagraha pada saat ini yaitu 300 kader aktif. Adapun struktur organisasi PMII tingkat nasional dan struktur organisasi PMII Komisariat Universitas Primagraha sebagai berikut. Struktur PMII tingkat nasional dan struktur PMII dari pusat wilayah atau sampai ruang terkecil terdiri dari yang pertama pengurus besar, yang kedua pengurus koordinator cabang, yang ketiga pengurus komisariat, yang keempat pengurus rayon. Selanjutnya struktur organisasi PMII Komisariat Universitas Primagraha. Yang pertama ada ketua komisariat yaitu Ahmad Asmawi, yang kedua ada ketua Kopri yaitu Rizka Aulia, sekretaris Rosita, bendahara Asrini Ardianti. Yang pertama ada bidang kaderisasi Khairul Mukhlisin, yang kedua bidang pendidikan dan keagamaan yaitu Robiatul Adawiyah, yang ketiga bidang PAO Fauzul Azim, dan yang keempat ada bidang Infokom yaitu Wawan Gunawan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini akan saya membacakan tugas setiap bidang di organisasi PMII. Ada 4 bidang. Yang pertama yaitu bidang kaderisasi yang bertugas untuk menyelenggarakan kaderisasi atau acara Mapada. Yang kedua itu bidang pendidikan dan keagamaan, bertugas untuk mengadakan kajian dan seminar. Ada juga yang ketiga yaitu bidang PAO, bertugas untuk menertibkan organisasi, mengadakan pleno tengah dan evaluasi organisasi. Dan yang terakhir yang keempat, bidang Infokom, bertugas untuk mengadakan kerjasama antar lembaga dengan instansi lain dan memberikan informasi. Rapat organisasi dan permasalahan yang sering muncul di organisasi PMII. Organisasi PMII Komisariat Universitas Primagraha juga sudah sering melakukan rapat seperti rapat tahunan komisariat atau evaluasi, rapat pleno tengah, dan rapat bulanan. Beberapa masalah yang sering muncul di organisasi PMII banyak terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal sering terjadi konflik dengan instansi lain, sedangkan internalnya sering terjadi konflik perselisihan antar kader atau yang bisa disebut dengan beda pendapat. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan dari keempat presentator tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 pada hari ini. Mari kita tutup. Tapi sebelum saya menutup presentasi, saya akan menyampaikan kesimpulannya.
PMII merupakan organisasi eksternal mahasiswa yang banyak diminati di kalangan mahasiswa. Bukan hanya pergerakan, melainkan perkembangan intelektualitas dan pendalaman ilmu agama juga kerap kali diajarkan baik melalui bimbingan, pengajian, hingga seminar pendidikan. PMII adalah sebuah organisasi mahasiswa di Indonesia yang mayoritas anggotanya merupakan mahasiswa muslim yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah, atau bisa dikatakan selaras dengan pemahaman keagamaan Nahdlatul Ulama. Lahirnya PMII tentu tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang harusnya. Namun, berkat semua itu dapat terbentuknya pergerakan yang kuat dan memegang teguh ideologisnya yang ada hingga pada saat ini. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.